wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Amma ba'du. Para jamaah, para salikin, peserta ngaji Qalbu di dalam kitab Maqasidur Ayah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur adalah sebuah keharusan. Tanpa bersyukur bukanlah kita hamba yang baik, karena memang kita tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah, dan karenanya kita harus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Sholawat serta salam kita harapkan dan moga-moga akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir, karena kita tidak tahu betapa apa yang kita amalkan apakah diterima atau tidak oleh Allah. Karena itu kita mohonkan syafaatul uzma biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan para guru, para alim, para ulama, saya membacakan dan sedikit untuk bisa memberi penjelasan di dalam bab ke-36. Masih tentang riya, ya. Bab 6 ini adalah bab 36 adalah faslun fi ma yurithuhur riya minal khisali madmumah. Kira-kira akhlak madmumah, akhlak yang jelek, buah dari riya itu apa? Kalau ada riya, katakan itu adalah pohon, kira-kira buahnya apa? Orang yang menanam, orang yang menanam riya akan berbuah apa? Kira-kira itu yang kita bahas pada pagi hari, pada siang hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yurithur riya khisalan madmumatan minha hubbur riyasah wal muhabbatu bil ilmi wal amal wa tafakhuru bid-din wa dunya wa madul ulumi wa taqdhubil mali wa ghairi min umri dunya wa bil ilmi amal wa takhasudu 'alaiha ghaira min ghairi munafasatin bal khaufan ayyana la mayu khasituhu minal manzilati wal hamdillah yanaluh wa waraddun al haqqu ala man amara bihi an-nadhara fihi li alla yuqalla wa huwa a'lamu minhu wa hubbul ghalabati fil munadharati wa tarku ta'allumi min yahtaju ilahi ta'limihi. Kira-kira ini bagian dari pengertian umum akibat dari riya. Yurithu riya khisalun madmumah. Riya itu bisa melahirkan akhlak yang madmumah, bukan mahmudah, akhlak yang jelek. Kita nggak usah cerita ya tentang apa itu riya. Riya yang jelas menunjukkan terhadap apa yang kita miliki untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan Allah. Ya, minha hubbur riyasah. Ya, salah satu dari yang terpenting kalau orang riya itu intinya ada hubbur riyasah, cinta jabatan. Ini loh saya jadi ini loh saya sudah 30 tahun tetap menjadi pejabat, kira-kira gitu kan. Ini loh saya nggak turun-turun jadi pejabat, nah, ditunjuk-tunjukkan. Itu hubbur riyasah, ya. Karena itu selalu ingin menjabat, ingin menjabat. Ya, itu memang riya. Dan biasanya hal ini didapatkan melalui pencitraan, nah, bukan yang substansi, ya. Wal muhabbatu bil ilmi amal, dan dia membanggakan diri dengan ilmu dan amalnya.
ilmunya diketok-ketokne, amalnya diceritakan. A, B, C, D, saya sudah membantu ini. Ya. Oh itu saya loh ya yang membangun. Ya. Watafakhuru fiddini wad dunya, dan dia juga menyombongkan diri dalam hal urusan agama dan dunia. Ya, agamanya ditunjuk-tunjukkan, hartanya ditunjuk-tunjukkan. Ditunjuk-tunjukkan bukan berarti pamer. Jadi kalau ada LHKPN bukan dalam rangka pamer ya, itu sebuah compliant terhadap aturan yang memang orang akan tahu seseorang itu kaya karena apa, dari mana. Karena itu aturan negara, ikutin. Jadi bukan wah enggak usah ikut LHKPN ya, nanti saya diketahui harta saya. Itu menyimpang dari aturan. Artinya itu ditujukan untuk kehati-hatian, bukan karena untuk wah-wahan, gagah-gagahan terhadap apa yang dimiliki ya. Wa mahabbatul uluwi wa takatsuru bil mali, ya, dan dia juga berbangga-bangga dengan apa ya, sombong, berbangga dengan harta dan urusan-urusan ghairu min umuri dunya, selain dari urusan dunia, wal bil ilmi wal amal, dan juga bangga dengan ilmu amal. Wa dakhadhu alaihi min ghairi munafasatin, dan dia juga saling dengki terhadap ilmu dan amal pesaingnya. Jadi lek ana wong pinter enggak oleh. Ana anggota bawahannya kok pinter disingkirkan, itu enggak boleh. Itu sombong. Justru orang yang pinter harus didorong. Ini kadang-kala kalau orang sombong, anak buahnya pinter, disingkirkan, dipindah, dimutasi. Ini enggak benar. Padahal seharusnya seorang pemimpin yang bagus adalah yang bisa melahirkan pemimpin yang lebih bagus. Jadi jangan dihalang-halangi kalau ada orang pinter ya. Bal khaufan min an ayyanala mayuhasiduhu minal mangzilati walhamdulillah la yanaluhu. Jadi bahkan dia itu adalah resah jika ada orang lain yang didengki mendapat posisi dan pujian yang ia dapatkan. Kalau ada orang lain mendapat jabatan pesaingnya, ya mestinya alhamdulillah teman saya ada jabatan, alhamdulillah sahabat saya sukses. Bukan itu nyogok dari mana itu, dia dapat dari mana, berat ya. Jadi orang riya itu hubungannya jabatan pokoknya. Oke. Waradul haq ala man amarobihi, dan dia juga menolak dari sebuah kebenaran dari apa yang dia dapatkan, dari yang ia dapatkan ya. Au nadzara ya li Allah yuqaluhu a'lamu minhu, ya dia adalah sifat orang lain itu ya tadi amrobi yang dia yang lain, atau dia lawan debat agar dia tidak dikatakan bahwa orang lain itu mau lawan debat itu lebih tahu daripada dirinya. Wa a'lamu minhu. Pokoknya orang nggak suka kalau orang itu lebih pintar. Kalau debat harus saya yang menang, kira-kira itu. Entah debatnya debat pokrol, debat pokoknya, debat menguasai forum. Kadang-kala kan gitu kan. Orang debat substansinya nggak ada. Anak sekarang menyebut omdo, omong doang ya, nggak ada substansinya, tapi forum dikuasai tapi nggak ada isinya. Ini cara lain agar dia itu tidak kalah dengan yang lain, padahal dia tidak ya bisa terhadap apa yang disampaikan secara substansi. Wa hubbu ghalabati minal manadhar, dan sisi baik yang jelek adalah dia itu adalah wa hubbul ghalabi fil manadhar, dan dia tidak mau kalah kalau munadharah, kalau dia kalah dalam debat, dalam diskusi ya. Wa tarku tu'allimu min yahtaju ila ta'lihi ya,
dan dia enggan belajar kepada orang lain yang sebenarnya perlu mengajarinya. Wa tarku ta'walim, dia nggak mau kalau dikasih masukan itu nggak mau, ya. Mayahtaju, padahal dia juga nggak tahu, tapi nggak mau dikasih tahu. Illa ta'ilimi, padahal dia seharusnya diajari. Makanya orang pintar itu kadang-kadang lebih banyak diam, baru dikasih ngomong. Biasanya kalau orang pintar itu introvert. Introvert itu nggak bisa guyon informal. Tapi kalau sudah diskusi di forum, ya dilalap. Tapi dia kalau informal nggak menunjukkan bahwa dia pintar. Tapi sebaliknya kalau orang tong kosong bunyinya nyaring bunyinya, koyok opo wintere ra kaprah. Tiba dikajak diskusi tentang dialektika, tentang fenomena, tentang variabel dependent, variabel independent, sebab akibat, bagaimana dikonversi output on-cap feedback ke dalam sebuah sistem ilmu pengetahuan, dia nggak tahu. Tapi kalau orang pinter itu sudah ngomongnya itu runtut, mulai dari falsafahnya, dasar hukumnya, sampai outputnya, sampai risetnya, sampai sarannya, itu biasanya jelas. Itu tandanya orang pintar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan. Wa qallal mu'allif hadzal kitab wa hubbur riyasah ayyuhibbal ta'zima wal ijlalan wa tashhirul ibad wal ihtiqara bihim wa alla yuradda alaihi syai'un min aqwalihi wa alla yusawa fil ilmi bi amthilihi wa ayyushirra alal khata'i kaila tankasira ya satuhu wa in wa'adha unufa wa in wa'idha anifa, ya. Wa hubur yasah, dan menguasai, menyukai jabatan, itu contohnya apa? Cirinya apa? Ayyuhibba ta'zima wal ijlal. Jadi kalau orang itu cinta jabatan, jabatan yang diperoleh tidak dengan cara yang baik, kemudian dia berita-beritakan, kemudian dia brandingkan, itu kuncinya satu. Ayyuhibba ta'zimal wa ijlal. Orang itu senang kalau dihormati dan diagungkan. Bapak top, ya pakai jempol 4, top, hebat. Selamanya Bapak jadi pejabat, orang luar biasa. Padahal jabatannya beli. Jabatannya itu laknatullah ala rosi wal murtasi. Jangan pernah jabatan itu karena membeli, karena nyogok, jangan. Ya, kita terima apa yang ada, kita ikhtiar saja. Artinya kalau orang jabatan itu diagung-agungkan, itu biasanya hubbur yasah. Wa tasirul ibad wal ihtiqara bihim, ya, dan dia itu adalah wa tashhirul ibad, dia itu suka juga menghina. Jabatamu kuwi. Kira-kira kan gitulah. Mosok seumur-umur jabatamu gur kuwi tok, hanya itu. Itu tanda orang itu riya, dan itu adalah hubur yasah. Wal ihtiqar bihim, dan dia itu juga senang menghina, merendahkan hamba, dan tidak menjawab katakannya. Al yuradu alai syai'un min aqwalihi. Kalau orang rendahan, teko nggak pernah ditanya, enggak dijawab. Sipil kuwi. Nggak usah dijawab, sopo kuwi. Nah, kira-kira gitu kan? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu enggak dijawab. Padahal memang ada yang perlu dijawab, ada yang tidak. Kalau yang tidak perlu jawab memang sebaiknya enggak dijawab. Tapi kalau substansi, konsultasi masalah agama ya dijawab, ya. Wa alla yusawa fil ilmi bi amtalihi, dan dia juga tidak senang bila keilmuannya sepadan dengan orang lain. Orang pinter, ini harus pinter. Dalam hal posisi yang positif boleh. Tapi kalau orang itu sudah tidak suka orang lain pinter, itu yang tidak boleh, ya. Wa ayyusirra alal khoto'i kailatan kasiro ya satuhu, dan dia itu terus menerus dalam kesalahan agar
jabatannya tidak goyah. Jadi sekali orang itu mendapat jabatan karena dengan cara yang tidak benar, ya, biasanya dia akan mencari jabatan berikutnya dengan tidak benar. Jadi bukan karena amanah dan ridho Allah, cari dengan cara yang tidak baik agar apa? Tidak goyah. Ya. Wa ayyusirra 'alal khoto'i kailatan kasra riyasatuhu. Ya, kemudian ya dia itu pokoknya apa ya, merasa tidak nyaman kalau tidak nunggangin harimau gitu loh. Pengertian lain ya, pokoknya harus di atas, karena begitu di bawah harimaunya menerkam. Orang itu bisa dan biasa di atas, tapi tidak orang itu biasa dan siap di bawah. Pejabat rata-rata tidak kuat dan tidak siap di atas, apalagi jabatannya itu dengan tidak benar. Itu sama saja dengan orang yang naikin harimau. Kalau dia nanti orang biasa-biasa, waktu menjabat kesalahannya banyak, harimau menerkam. Harimau itu macam-macam, ada kesalahannya, masalah hukumnya, ya. Mungkin waktu ada sesuatu, ya, itu menerkam. Karena itu mengapa dia selalu ingin di atas, selalu nunggang harimau, kelihatannya gagah, tapi sesungguhnya itu nunggu saat saja harimau kembali menerkam kalau seseorang itu di bawah. Karena itu seringkali orang itu tidak siap di bawah, tapi maunya selalu di atas. Oke. Kenapa? Karena adalah hubbur riyasah. Wa in adzafa unufa. Jika dinasihati ia jengkel. Benar nggak ya? Wah, dinasihati itu bentar-bentar pokoknya. Dinasihati itu alasannya ada aja. Meleyot sono, meleyot sini, nyelimur sono, nyelimur sini. Ya, oke. Wa in wa'idha anifa. Ya, jika menasihati dia sambil mengejek. Ya, repot orang seperti ini, dipepera garing, diumbah rateles. Ini bahasa Jawa nih gitu ya. Sulit. Ya, dipepe, dijemur tidak kering. Tapi dicuci juga nggak basah. Ya gimana? Dinasehati dia nggak bisa, menasehati melecehkan. Itu repot ini, wis angel ini. Bahasa Jawanya angel gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kuncinya dua. Jangan riyasah, jangan hubbur riyasah, dan yang kedua, insya Allah jangan riya. Kalau riya, buah pertama adalah hubbur riyasah. Oke. Kami lanjutkan ya para ibu dan bapak-bapak sekalian. Wal mubahatu bil ilmi ay yukhbira an nafsi bi kasratil hifdzi wal muwadhabati alaihi wa kasrati adati malakiya minal muhaddisin wal mubadarati bil jawabi hini yus'alu huwa au ghairuhu yuridu bidzalik kullihi ay ya'lu ala ghairihi wa ay yu'limahu annahu a'lamu minhu wa in akhbara bi haditsin dzakaron annahu ya'rifu mubahah. Buah kedua dari riya adalah wal mubahatu bil ilmi. Dia itu adalah bangga diri terhadap ilmu, ayyukhbiru an nafsi bi kasril hifdzi, dan dia selalu menceritakan dirinya itu adalah hifdzin, hafal. Teori apa saja hafal. Ayat ABC hafal. Hadis ABC dihafal. Itu diungkap. Oke. Bangga kemampuan menghafal. Padahal ilmu itu adalah diamalkan, bukan hanya dihafal. Ya, kalau kita pakai bukunya Tajul Arus ya, dan juga bukunya Ayyuhal Walad, itu jelas ilmu kalau tidak diamalkan itu apa. Seperti orang lain sedang diserang singa, malah singanya mau nerkam. Padahal punya senjata,
tapi dia hanya garuk-garuk. Garuk-garuk nyamuk. Padahal singanya di depan itu sebodoh-bodoh manusia ya. Sangat bangga dengan hafalan-hafalannya. Wal mufadhatu alaihi wa qasrati adati malakiya minal muhaddasin, dan dia sangat tekun menghafal, banyak bertemu dengan ahli hadis, muhaddisin, dari ahli hadis. Oke. Wal mubadarati bil jawabi bihini yus'al. Dan dia tuh kalau ditanya tentang agama langsung jawab. Saking pinternya. Dos. Ya, alim. Tapi alimnya itu bangga, bukan alimnya rendah. Kalau orang alim biasanya kan semakin seperti padi yang merunduk. Kalau dia itu padi yang gabuk itu semakin ke atas ya. Au ghairuhu yuridu bidzalika kullihi ayya'luwa alai ghairih, dan dia itu juga enggak mau ya kalah unggul dari yang lain. Ya'lu ala ghairih. Kalau ada orang itu ya'lu, akan ada apa? Al-Islamu ya'lu ala al-Islamu ya'lu wala alaih, itu di sini juga gitu. Dia juga enggak mau ayya'luwa ala ghairih. Orang lain mengungguli ilmunya dengan dia itu juga enggak mau. Wa ayu alimahu anna ala minhu, dan dia juga dia jika dirinya itu lebih tahu daripada yang lain. Pokoknya enggak maulah kalau dia tidak merasa. Kan banyak yang diskusi. Kita ngomong satu kalimat, dia tuh sudah nyerotos. Seakan-akan lebih banyak tahu. Itu banyak. Yang baik itu kalau enggak disuruh ngomong, enggak usah ngomong. Oh, silakan Pak, giliran Bapak berpendapat. Baru orang terkesima. Tek, 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 tek. Tapi kalau orang itu nerocos ngomong dulu, itu biasanya orang itu nggak pinter. Karena dia nggak pede kan. Nggak pede itu kuncinya dua. Satu, ekstrovert, menunjukkan dirinya itu adalah ekstro. Berarti dia harus menunjukkan, menutupi kelemahannya. Ya. Itu biasanya. Dan yang kedua, dia banyak ngomong. Wa in akhbara bi hadisin dzakara annahu ya'rifu mubahah. Dan dia itu selalu kalau meriwayatkan hadis, ia mengambil sambil bangga diri bahwa ia tahu soal hadis-hadis. Ini tidak tahu ya mengapa Syekh Izzuddin muhaddisin itu dikritik. Kadanglah memang orang yang pintar itu godaannya adalah mubahah, yaitu tentang membanggakan diri. Yang kedua, contoh bangga adalah wal muhadu bil amal ayyu khadira may ya'malu amalan min a'mal birrin kas-sholati wal jihadi ghairiha wa ghairihima fayati bimithli ma yati bihi wa yajidu alaih la yuridu bidzalika illa ta'rifahu annahu afdhalu minhu walau khala bi nafsi lama fa'ala syai'an min dzalik. Contoh kedua dari bangga, jadi buah kedua itu bangga ya. Contoh yang kedua bangga itu adalah wal mubahatu bil amal. Amalnya itu dibangga-banggakan, ayu hadira may ya'malu amalan min a'malil biri adalah gini contohnya. Dia mendatangi kalau ada komunitas yang baik. Ini ada ahli taklim, dia bukan siapa-siapa, datang di taklim itu dan dia langsung pidato. Nah, contohnya itu. Nah, dia datang di sebuah perbuatan yang baik, menunjukkan bahwa dia pintar, langsung pidato di hadapan orang yang tidak pernah di jamaah yang dia datang. Ini contohnya, ya. Nah, misalnya apa? Kasolati, dia itu biasanya sholat. Ya. Wal jihadi, dan dia berjihad, wa ghoriha fayati bimisli ma yati bihi wa yatu alaihi, dan dia itu adalah melakukan amalan yang sama dengan yang di komunitas itu dengan kualitas yang banyak. Kalau orang lain sholat sunnahnya dia tambahin. Kalau sholat habis maghrib biasanya batiyah, dia tambah sholat awabin. Padahal dia tidak biasa. Pokoknya di forum itu kalau dia ada orang amalan baik, dia harus lebih baik. Tapi di bidang amalannya. La yuridu bidzalika illa ta'rifahu annahu afdhalu minhu,
ya ini semata-mata ia lakukan untuk menunjukkan dirinya itu lebih baik dari orang tersebut. Tapi walau khala bin nafsihi lama fa'ala syai'an min dzalik. Lek ndak ana wong enggak nglakoni. Kalau enggak ada orang dia enggak melakukan apa-apa. Nah, ini banyak ya Mas Yan itu. Yang ketiga contohnya tentang bangga adalah wa ammal muhabbatu bidunya fa bi ayyazid ala abna'ih jinsihi bil abniyati wal ma'akili wal masyarib wal malabis wal manaqihi wal athathil wal khodam la yuridu bidzalik illa ayyafuqa ghairuh wa ayyurifahu annahu afdalu minhu fi dzalik. Contoh ketiga dari bangga diri adalah bangga diri bidunya, muhabbatu bidunya, dari bangga dengan urusan dunia. Ya, fa bi ayyazida ala abna'i jinsihi, dia adalah seorang yang berupaya mengalahkan orang lain bi abniyatin. Ya, nah, masya Allah ya, moga-moga semua kalau salah kita mohon maaf. Rumahnya baik, papannya bagus, mentereng, rumah magrong-magrong susun pitu, dulu itu kan ada lagu itu ya. Wal makal, makanannya selalu enak-enak. Wal masyarib, dan dia juga menunjukkan minum yang baik. Wal malabis, pakaiannya selalu yang indah-indah. Wal manaqihi, dia juga menceritakan tentang pernikahannya. Oke, nggak tahu yang dipamerkan apa, 1, 2, 3 mungkin. Nah, tapi artinya pernikahan keluarga itu juga sering diceritakan. Wal khodam, dan para pembantunya. Ini biasanya cerita itu, rumahnya, pakaiannya, keluarganya, perabotannya, Da Vinci, semua itu dicerita-ceritakan misalkan ya. La yuridu bidzalika illa ayyafuqa ghairuh. Ya, dia melakukan itu apa? Hanya untuk mengalahkan orang lain dan hanya untuk memberitahu bahwa wa ayyurifahu, dan dia hanya untuk memberitahu annahu sesungguhnya orang tersebut afdalu lebih baik minhu dari orang yang dicertai fidzalik di dalam tadi ya, hartanya, kekuasaannya, rumahnya, perabotan rumahnya, kendaraannya dia ceritakan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang buah dari riya. Sementara ada dua. Pertama adalah hubbur riyasah, yang kedua adalah mubahah atau bangga diri. Bangga diri tadi ada bangga ilmu, 2 bangga amalan, 3 bangga kekayaan. Selanjutnya nanti kita akan apa yang selanjutnya ya, ada buah yang lain yang akan kita bahas untuk hari Selasa yang akan datang. Moga-moga Allah meridhoi terhadap apa yang kita kaji pada siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan saya. Jikalau ada sesuatu yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan. Alafu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.